Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Mazida. Kali ini aku akan menjelaskan 3 teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan buku dari Profesor Dr. Lexi J. Moleong MA. Nah, teknik yang pertama adalah teknik wawancara, di mana teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Moleong sendiri mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu, di mana memperoleh informasi dari narasumber. Nah, dari teknik wawancara ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaan itu sudah disusun secara sistematis dan kaku mirip seperti kuesioner. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, di mana pertanyaan itu sudah disiapkan, namun pewawancara memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan konteks jawaban narasumber. Yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur, di mana pewawancara hanya memiliki pedoman umum dan percakapan mengalir secara alami. Nah, terdapat kelebihan dari wawancara. Yang pertama adalah mendalam, di mana memungkinkan untuk peneliti menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, perasaan, dan perspektif dari narasumber. Yang kedua ada fleksibel, di mana pertanyaan itu dapat disesuaikan dengan situasi dan respon dari narasumber. Dan yang ketiga ada langsung, di mana peneliti dapat langsung mengklarifikasi informasi yang kurang jelas. Jadi misalnya ada sebuah hoax atau info dari beberapa sumber, itu akan langsung diklarifikasi oleh peneliti kepada narasumber. Selanjutnya ada kekurangan dari wawancara. Kekurangan dari wawancara yang pertama adalah subjektif, di mana jawaban narasumber itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suasana hati, hubungan dengan pewawancara, atau keinginan untuk memberikan kesan tertentu. Dan yang kedua adalah waktu, di mana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan wawancara dan menganalisis data. Teknik yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena tertentu, di mana Moleong membedakan 2 jenis observasi, yaitu yang pertama adalah observasi partisipasi, di mana peneliti itu dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas yang sedang diamati. Yang kedua ada observasi non-partisipasi, di mana peneliti hanya mengamati dari luar tanpa terlibat secara langsung dari proses yang diamati. Terdapat kelebihan dari observasi. Yang pertama, realitas, di mana peneliti dapat mengamati langsung perilaku dan interaksi yang terjadi secara alami. Yang kedua ada mendalam, di mana memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan dan ucapan dari narasumber atau dari kegiatan atau fenomena tertentu. Dan yang ketiga adalah fleksibel, di mana peneliti dapat menyesuaikan fokus pengamatan sesuai dengan temuan di lapangan. Selanjutnya ada kekurangan dari observasi. Yang pertama, subjektif. Interpretasi terhadap apa yang diamati dapat mempengaruhi oleh persepsi dari peneliti. Yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan observasi secara intensif. Yang ketiga, peneliti harus memperhatikan etika penelitian terutama dalam observasi partisipasi. Selanjutnya, teknik ketiga adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis berbagai jenis dokumen seperti teks, gambar, video, atau artefak. Moleong menekankan pentingnya analisis dokumen untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Nah, ada juga nih jenis-jenis dari dokumen. Yang pertama ada dokumen pribadi. Contohnya seperti diary, surat, foto, maupun catatan pribadi. Yang kedua ada dokumen organisasi, contohnya seperti laporan, kebijakan, dan arsip organisasi. Yang ketiga ada dokumen publik, contohnya seperti koran, majalah, dan laporan penelitian. Selanjutnya ada kelebihan dari analisis dokumen. Yang pertama, data historis, di mana dokumen dapat memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua ada konteks, di mana dokumen dapat memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dan yang ketiga ada triangulasi, di mana analisis dokumen itu dapat digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari sumber lain. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari analisis dokumen.
kekurangan dari analisis dokumen adalah keterbatasan, di mana dokumen mungkin tidak selalu lengkap atau akurat. Dan yang kedua ada interpretasi, di mana interpretasi terhadap dokumen itu dapat bervariasi antar peneliti. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga teknik tersebut adalah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pemilihan teknik yang tepat itu tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin diperoleh, dan konteks dari penelitian. Nah, Mokolyong sendiri menyarankan agar peneliti dapat menggunakan kombinasi dari beberapa teknik untuk dapat mendapatkan data yang lebih kaya dan valid. Nah, ada juga nih yang penting untuk diingat. Yang pertama adalah triangulasi, di mana kombinasi beberapa teknik pengumpulan data dapat meningkatkan validitas dari temuan penelitian. Yang kedua ada kredibilitas, di mana peneliti perlu memperhatikan kredibilitas data yang diperoleh baik dari segi keabsahan maupun keterpercayaan. Dan yang terakhir adalah etika, di mana peneliti harus selalu memperhatikan etikanya dalam meneliti mengumpulkan data maupun menganalisis data. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.